pembelajaran tema 4, subtema 3, kelas 5, read by Mem Vindi and Mem Sapna from SDN 1 Tatura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Jumpa lagi bersama Ibu Sapna dan Ibu Vindi di video pembelajaran tema 4, subtema 3. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita simak video berikut ini. Jalan-jalan ke kota Dumai. Cakep, Pulangnya beli sepatu. cakep. Ada tukang somai. Mau dong pesen satu. Ke Gramet beli buku. Cakep. Siap, bosku. Naik kuda bareng Syahrini. Cakep. Udah jadi nih. Sore-sore pergi ke Tomang. Cakep. Utang dulu ya, Mak. Jangan kabur lu, bocah. Ada. Video tadi lucu kan? Di dalam video tadi ada beberapa contoh pantun. Pantun menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam mendidik dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Di dalam video tadi, seorang anak yang hendak membeli somai dan melontarkan sebuah pantun jenaka. Jalan-jalan ke kota Dumai, pulangnya beli sepatu. Ada tukang somai, mau dong pesan satu. Pantun ini memiliki rima ABAB. Baris pertama dan baris ketiga berakhiran mai. Baris kedua dan keempat berakhiran tu. Nah, sekarang masih ingatkah kalian mana yang disebut sampiran pada pantun dan mana yang disebut isi? Di pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bahwa baris 1 dan baris 2 adalah sampiran, kemudian baris 3 dan baris 4 adalah isi. Namun, jika diperhatikan lebih teliti, pantun ini memiliki kekurangan, yaitu jumlah suku kata pada baris keempat kurang dari 8 suku kata atau hanya terdiri dari 7 suku kata. Nah, pelajaran selanjutnya, faktor-faktor gangguan pada organ peredaran darah manusia. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah ketahui bahwa ada dua faktor keturunan dan faktor non-keturunan. Pada faktor non-keturunan, gangguan pada organ peredaran darah umumnya disebabkan pola hidup dan pola makan yang tidak sehat, seperti terlalu banyak mengonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi, kebiasaan merokok, dan obesitas. Nah, berikut pencegahan yang bisa kita lakukan. Makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, serta tidur dan istirahat yang cukup. Interaksi sosial. Sebelumnya juga kita sudah belajar ya tentang interaksi sosial. Interaksi sosial ini adalah dasar bagi semua aktivitas yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi sosial dapat terjadi jika ada dua atau lebih orang bertemu. Interaksi sosial terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, bidang ekonomi. Interaksi sosial di bidang ekonomi terwujud dalam kegiatan perdagangan, baik perdagangan jasa maupun perdagangan barang dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Contohnya, aktivitas jual beli di pasar tradisional. Selanjutnya, ada jasa tukang cukur yang berinteraksi dengan pelanggannya. Lalu, contoh yang selanjutnya, aktivitas abang ojek online dalam mengantarkan atau menerima penumpang. Kedua, bidang politik. Jenis kepentingan ini
digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Contohnya, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjadi wakil rakyat pada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Bidang sosial dan budaya juga ada loh. Kepentingan sosial dan budaya berkaitan keinginan sosial mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat, dan juga kepentingan yang berkaitan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Contohnya, tarian tradisional yang ditarikan oleh beberapa orang dan dipentaskan. Dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, kita harus memperhatikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita agar tercipta keseimbangan sosial. Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda namun sangat punya kaitan yang erat. Mari kita lihat pengertiannya. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Tanggung jawab adalah tindakan yang dilakukan dan merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban kita. Nah, jadi hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Berikut contoh hak warga masyarakat: mendapatkan perlakuan sama di depan hukum, menikmati lingkungan yang bersih, hidup tenang dan damai, dan bebas berpendapat. Selanjutnya, contoh kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Pertama, mematuhi aturan yang berlaku dalam masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, menghormati orang lain, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, dan membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Selanjutnya, contoh tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat: memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama, menghapus segala bentuk tindakan diskriminasi atau perbuatan yang menindas dan membeda-bedakan dalam lingkungan bermasyarakat. Nah, itulah materi kita kali ini. Kesimpulannya adalah demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.